Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi minggu ini. Nggak kerasa ternyata memang sudah pada pertemuan 11, kemudian minggu depan pertemuan 12, memang sebentar lagi, sedikit lagi pertemuan kita. Dan materinya pun memang tinggal satu nih, yang terakhir yaitu tentang lokal potensial gitu ya, tentang potensi lokal. Ini menarik ya teman-teman, kenapa kita belajar potensi lokal di Smart Entrepreneurship 2 ini. Nah, kenapa kita fokus ke potensi lokal? Nah, gini, saya yakin di antara teman-teman ini, terutama ukhti-ukhti, pasti ada yang senang atau yang suka dengan K-pop. Nah, K-pop entah itu drama Koreanya atau BTS-nya atau girl band-nya atau boy band-nya atau apapun lah itu ya, pasti ada yang suka. Nah, itu adalah merupakan salah satu potensi lokal yang dimiliki oleh Korea yang pada akhirnya bisa terkenalkan seluruh dunia dan orang tahu, orang bisa menikmatinya. Lalu memberikan efek positif apa nih buat negara Korea tersendiri? Jadi kan ketika orang-orang banyak yang menikmatinya, pasti orang-orang suka, kemudian orang-orang penasaran nih dengan negara Korea tuh, gitu kan. Akhirnya orang-orang pergi berlibur lah ke Korea, mereka pengen tahu makanan di Korea seperti apa, budaya di Korea seperti apa, sehingga apa? Sehingga kalau orang-orang sudah tertarik dengan potensi lokal yang dimiliki oleh negara tersebut, kemudian banyak yang berkunjung ke negara tersebut, pada akhirnya negara tersebut menjadi berkembang karena memang secara tidak langsung pasti akan ada pemasukan-pemasukan untuk negara tersebut. Bisa dari orang yang berkunjungnya, kemudian yang menikmati hasil karyanya, yang makan di situ otomatis pajaknya masuk ke negara gitu kan. Itulah kenapa potensi lokal ini jika dioptimalkan bisa memberikan efek positif pada negara tersebut. Oke, itu contohnya ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita bahas tentang Karawang dulu nih. Karawang itu bagian dari Indonesia. Nah, teman-teman seperti yang teman-teman tahu, Indonesia itu has many cultures gitu ya. Banyak banyak sekali budayanya, bahasanya, kemudian sumber dayanya pun beragam gitu kan. It is a very large opportunity to make Indonesia as a big country because kita tuh kaya gitu. We are too rich gitu. Kita kan kaya gitu. Kaya akan apa sih? Kaya itu budaya, bahasa. Sehingga sayang sekali kalau tidak dioptimalkan. Sehingga kita kerucutkan lagi sehingga pada materi hari ini nanti teman-teman akan saya tugaskan untuk please find out what is local potential in Karawang. Nah, gitu ya. Jadi jangan di Indonesia, di Karawang saja dulu. Kenapa di Karawang? Nah, kita lihat dulu deh ini. Kalau ngomongin pemerintah, ternyata memang kita kan ada di negara hukum, ada juga undang-undang yang mengatur tentang potensi lokal. Gitu. Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan every region in Indonesia has opportunity to develop. Gitu. Jadi setiap regional atau provinsi yang ada di Indonesia itu sebetulnya memiliki peluang untuk berkembang. Nah, kalau dulu Indonesia itu modelnya adalah sentralisasi, jadi semua berpusat, keputusan itu ada di pusat, harus dipatuhi oleh seluruh daerahnya. Nah, kalau sekarang ada undang-undang ini, kalau sekarang itu teman-teman mungkin tahu ada yang dinamakan dengan otonomi daerah. Nah, dari otonomi daerah ini, setiap daerah punya hak untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, termasuk mengoptimalkan, memaksimalkan potensi lokal yang ada di daerah tersebut. Mungkin banyak juga daerah-daerah yang sudah mengoptimalkan potensinya. Misalnya kalau yang lagi hits sekarang itu kan kayak Labuan Bajo atau Raja Ampat gitu kan. Jadi ketika daerahnya memaksimalkan potensi lokal yang dimilikinya,
maka orang akan tertarik. Ketika orang tertarik, maka makin banyak orang yang berkunjung ke daerah tersebut. Ketika banyak yang berkunjung, banyak juga yang pasti membeli hasil karya daerah tersebut. Gitu. Itu adalah salah satu manfaat dari otonomi daerah ketika daerah diberikan hak untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimilikinya. Ya, maksud dari undang-undang ini. Nah, bahas tentang potensi lokal ini sebetulnya menarik gitu ya, menarik banget. Kita pernah bahas tentang kompetitor gitu, tentang pesaing. Ketika kita membahas potensi lokal, kita mengoptimalkannya itu sebetulnya secara tidak langsung itu kurang pesaingnya gitu ya. Jadi maksudnya tidak ada pesaingnya gitu. Kenapa tidak ada pesaingnya gitu? Contohnya gini deh, misal Karawang punya batik. Nah, terus batik juga pasti dimiliki oleh daerah-daerah lain dong. Misalnya ada Pekalongan, ada Jogja. Nah, itu sama-sama produk batik. Tapi orang itu pasti akan ketika berkunjung ke daerah yang A, misalnya berkunjung ke daerah Karawang, pasti walaupun dia udah punya batik dari Pekalongan, pasti dia juga akan mencari batik dari Karawang gitu, khas Karawang sendiri. Sehingga memang lack of competitor gitu. Jadi memang potensi lokal ini ya tidak banyak pesaingnya gitu. Itu contohnya di batik. Atau contoh lainnya di wisata gitu kan. Bandung banyak wisatanya. Tapi Karawang juga punya wisata, ada yang berkunjung ada gitu. Bukan berarti itu menjadi sebuah pesaing yang luar biasa seperti di dunia usaha gitu kan. Kemudian yang kedua adalah mostly has a supportive from the local government. Jadi selalu ada support dari pemerintah lokal. Gini deh, seperti yang teman-teman tahu bahwa membuat perizinan itu kan tidak mudah. Nah, kalau kita mengembangkan, kalau kita memaksimalkan potensi lokalnya, biasanya pemerintah pun akan memberikan dukungan gitu. Masa orang lain ada datang berkunjung suka dengan potensinya, tapi pemerintah lokalnya tidak support, kan itu nggak mungkin ya. Pasti ketika sudah dimaksimalkan potensi lokal itu pasti support gitu, pasti secara birokrasinya dimudahkan ketika misalnya perizinannya atau PIRT atau mereknya segala macam pasti akan dimudahkan. Kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, di mall atau di Disperinda gitu sering adanya mengadakan pameran UMKM. Nah, itu adalah bentuk support dari pemerintah atas hasil karya atau potensi-potensi lokal yang memang yang dimiliki oleh Karawang gitu. Nah, kemudian ini ada menarik ya, ada salah satu pesan dari salah satu pahlawan kita. Sultan Syahrir mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya. Itu adalah pencapaian puncaknya. Artinya apa? Jadi artinya ketika rakyatnya bisa berkarya dengan potensi lokal yang dimiliki di daerah tersebut, yang pasti unik dan berbeda-beda, ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi ketika kita apresiasi teman-teman Papua yang nggak makan nasi tapi makannya papeda. Nah, kemudian papeda itu dikenal oleh masyarakat luas gitu ya, bahkan mancanegara lah. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. So, inilah tentang pembahasan tentang potensi lokal. Nah, habis ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Saya kasih tugas tentang how to optimize local potential in Karawang. Ya, jadi silahkan dicari, silahkan berdiskusi potensi yang dimiliki oleh Karawang dan bagaimana mengoptimalisasikannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di drop di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.